Saudara, Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI mengecam isi ceramah Khalid Basalamah terkait keberadaan wayang. Dalang yang tergabung dalam PEPADI juga akan melaporkan Khalid ke polisi pada pekan depan. Pengurus Persatuan Pedalangan Indonesia menilai ceramah Khalid Basalamah mengandung ujaran kebencian dan memecah persatuan. Pengurus PEPADI juga menilai ucapan Khalid Basalamah dapat dimaknai sebagai upaya memperkeruh kehidupan bermasyarakat, bahkan mengarah pada upaya disintegrasi bangsa. Perasaanmu ketika kamu sebagai tokoh yang menjadi simbol dari tentang wayang yang akan dimusnahkan dan lain sebagainya. Jadi pernyataan-pernyataan diskriminatif yang seperti ini yang notabene dikatakan oleh beliau seseorang yang memiliki pengaruh banyak terhadap masyarakat tentu tidak bisa kami terima dengan mudah. Sehingga kami berharap agar ada tindakan hukum dari penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Potongan video itu dari media YouTube yang kemudian di-share di grup-grup seni dan budaya yang kami ikuti. Karena ini termasuk suatu langkah yang bisa menjadikan isu SARA yang tentu saja kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Polisi memastikan telah menerima satu laporan soal dugaan ujaran kebencian dan penodaan budaya yang dituduhkan kepada penceramah Khalid Basalamah. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Khalid Basalamah diduga telah melanggar pasal yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Laporan ini sebelumnya dilakukan oleh Ketua DPP Setia Kita Pancasila, Sandi Tumiwa. Kami sampaikan terkait dengan laporan saudara ST. Bareskrim telah menerima laporan dari saudara ST dengan laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 0069 2 Romawi 2022 SPKT Bareskrim tanggal 17 Februari 2022 tentang peristiwa tindak pidana ujaran kebencian dan atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pelapor atas nama ST dan terlapor atas nama KB. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai kasus terkait ceramah Khalid Basalamah soal wayang tak layak untuk dibawa ke ranah hukum. Habibur Rahman juga melihat tidak ada unsur penyebaran kebencian dalam ceramah Khalid Basalamah. Ia menilai setelah ada permintaan maaf dari Khalid Basalamah, kasus ini harusnya cukup diselesaikan lewat dialog. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Saya sudah lihat atau tonton video dan klarifikasinya, tidak ada secara substansi tidak ada penyampaian ujaran kebencian apapun, ya. Lalu beliau sudah mengklarifikasi bahwa beliau tidak bermaksud melecehkan, ya, dan bahkan meminta maaf apabila ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Jadi menurut saya perkara ini tidak layak untuk diteruskan secara hukum, ya. Kalau komunikasi sudah berjalan, ya, sudah ada klarifikasi, ya, kemudian sudah ada permintaan maaf seperti ini, baiknya memang kita selesaikan persoalan seperti ini dengan dialog. Dalam kasus yang sudah masuk ke polisi, ada dua tuduhan yang diarahkan ke penceramah Khalid Basalamah. Pertama, tindak pidana ujaran kebencian, dan kedua, kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP. Lalu pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ikut memberikan pendapat soal adanya ceramah yang mengharamkan wayang.
Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menekankan wayang adalah produk budaya yang ada dasarnya dalam agama Islam. Irfan mengatakan melestarikan produk kebudayaan adalah salah satu cara menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan pendekatan budaya, ya, cultural approach. Makanya pernah kami mengundang dalang dan ustaz yang dalang yang ustaz. Dia memainkan wayang di Porong, ya, mendudukkan 200 narapidana, diantaranya ada 10 narapidana teroris. Kita berhasil dan gagal memainkan itu. Kenapa kita katakan berhasil? Karena kita berhasil mengeluarkan 10 narapidana teroris dari bilik yang tidak pernah mau kooperatif. Kenapa kita gagal? Karena tentu dalangnya pakai bahasa Jawa, narapidana terorisnya orang Maluku. Tetapi kemudian cair komunikasi seperti itu. Jadi Indonesia menurut Prof. Rohan di NTU, dosennya Pak Tito, ya waktu itu Pak Tito masih sedang S3, kami berkali-kali ke Singapura di akhir pekan untuk memperkuat konsep penyelesaian disertasi beliau. Disarankan supaya dilakukan itu. Tetapi kan kemudian akhir-akhir ini ada dugaan bahwasanya ada seorang ustadz Wahabi yang mengharamkan dan mau membakar wayang. Tapi itu kan sudah minta maaf. Tetapi terus kita harus verifikasi, perkuat, yakinkan masyarakat bahwasanya produk-produk lokal, produk-produk budaya itu ada juga dasarnya dalam Al-Quran. Tapi mereka tidak mau baca. Apakah wayang-wayang itu harus tampil dengan Ustadz Wahabi sehingga tidak dibakar lagi?